Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bayangkan kalau seandainya kita sedang sendirian di kamar, lalu pada malam hari ya, lalu tiba-tiba listriknya padam, lampunya mati, dan ruangan itu menjadi gelap ya. Apa yang akan reaksi kita bagaimana? Apa yang akan kita lakukan ya? Misalnya di situ tidak ada HP atau gadget yang lain yang bisa mengeluarkan sinar. Pasti gelap sekali dan benar-benar kita bisa reaksinya macam-macam. Kita mungkin akan berteriak kaget ya, mati lampunya ya. Atau kita akan takut, aduh gelap sendirian lagi ya. Apalagi kalau adik-adik masih kecil bisa teriak-teriak menangis ya, mama, papa ya, karena sendirian. Dulu waktu Romo masih kecil juga begitu, kalau tiba-tiba dulu kan sering listrik mati ya. Tiba-tiba listrik mati sedang di kamar sendirian, langsung sesak nafas ya, karena takut, karena panik. Memang kegelapan itu tidak menyenangkan ya bagi kita. Kalau tadi malam ada adik-adik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang melaksanakan atau mengikuti perayaan Ekaristi Malam Paskah, bagaimana gereja ini gelapnya ya, melambangkan bagaimana manusia tinggal dalam dosa. Memang orang yang berdosa itu tidak menyenangkan ya, tidak enak, karena orang menderita. Dosa tidak pernah tidak membawa penderitaan. Dosa itu selalu membawa penderitaan bagi yang melaksanakan atau yang melakukan, ataupun juga orang-orang di sekitarnya. Contohnya, kalau orang itu marah ya, marah karena bukan hal yang benar, tapi tiba-tiba gampang emosian, marah, lalu memarahi orang yang ada di depannya, dia juga sebenarnya sedang menyakiti dirinya sendiri, tapi juga menyakiti orang lain, dan mungkin juga orang-orang yang di sekitarnya menjadi tidak nyaman. Mungkin nanti pulang ke rumah marah-marah lagi juga kepada anak-anaknya atau seisi keluarganya. Saudara-saudara yang terkasih, ini contoh sederhana bagaimana kalau dosa itu memang membuat manusia seakan tinggal dalam kegelapan, menjadi tidak menyenangkan. Dan kegelapan itulah yang selalu menghantui manusia ketika manusia melakukan dosa atau jatuh dalam dosa. Namun Tuhan kemudian tidak membiarkan keadaan ini ya. Keadaan gelap yang seperti ini memang tidak menyenangkan. Kalau adik-adik, Bapak Ibu, saudara-saudari misalnya sedang di kamar tadi, lampunya mati ya, listriknya padam itu, lalu tiba-tiba nyala kembali. Biasanya reaksinya adalah listriknya nyala ya. Atau kita menjadi lega. Atau mungkin yang nangis tadi langsung lari keluar ya, nyari papa mamanya. Saudara-saudara yang terkasih, itu adalah situasi bagaimana kebangkitan itu menghadirkan terang kepada manusia. Dulunya manusia yang jatuh dalam dosa itu dalam keadaan gelap. Lalu dengan kebangkitan Kristus manusia dibawa kepada kondisi terang. Yang dulunya suram ya, adanya kematian, adanya kesedihan karena penderitaan. Nah, sekarang diubah hidup manusia itu menjadi sukacita, menjadi terang ya. Kalau sekarang ini terang begini kan enak ya. Jadi adik-adik bisa lihat dengan jelas, kita bisa saling memandang, melihat, mengenal satu yang lain ya. Dan inilah yang terang yang dibawa oleh Kristus, kebangkitan Kristus. Manusia dipindahkan dari keadaan gelap menjadi keadaan terang. Yang dulunya hanya ada penderitaan dan kematian diubah menjadi kehidupan dan sukacita. Romo, mengapa Tuhan Yesus kan sudah bangkit, sudah membawa terang kepada dunia. Lalu mengapa sekarang manusia masih mengalami penderitaan? Memang dosa itu masih ada di dalam kehidupan kita. Dosa masih merajalela kemana-mana dan mengganggu hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Tetapi sekarang dengan kebangkitan Kristus, manusia diberi kekuatan untuk melawan dosa. Manusia tidak lagi dipastikan tidak selamat ya.
manusia menjadi selamat karena kebangkitan Kristus. Asal manusia mau menolak dosa, asal manusia mau hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Nah, itulah yang dibawa Yesus dalam kebangkitan hari ini yang kita rayakan. Tuhan membawakan terang kepada kehidupan kita. Hidup manusia menjadi lebih hidup lagi karena kita diberi kesempatan untuk bisa diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih, adik-adik, kita juga tahu tadi bahwa dalam Injil tidak pernah ada orang yang melihat kebangkitan Kristus. Saya kira kita semua yang hadir di sini juga tidak pernah ya melihat Tuhan Yesus, prosesnya Tuhan Yesus yang dari wafat ya terbaring di makam, lalu bagaimana dia kemudian bangkit. Kita sering membayangkan bahwa Tuhan Yesus berbaring jenazahnya, lalu bangkit ya, lalu naik dan keluar dari kubur, pintunya terbuka sendiri. Mungkin kita membayangkan demikian, tetapi apakah seperti itu kita tidak tahu. Para murid, para rasul juga tidak tahu bagaimana proses kebangkitan dari Yesus yang wafat, lalu Yesus yang bangkit. Tidak tahu. Yang ada hanyalah makam yang kosong. Makamnya itu kosong, pintunya terbuka karena pintu terbuat dari batu yang besar, dan di situ kain-kain yang dipakai untuk membalut jenazah Yesus semuanya terletak dengan rapi. Tanda bahwa Yesus tidak dicuri. Tuhan Yesus tidak dipindahkan secara paksa. Zaman itu kalau Bapak Ibu saudara-saudari membaca di Injil Matius, itu disebutkan bagaimana pemuka agama Yahudi memberikan sejumlah uang kepada prajurit Roma untuk menyebarkan berita hoax ya, atau berita bohong bahwa murid-murid Yesus mencuri jenazah Yesus, lalu supaya kemudian mereka percaya bahwa Yesus bangkit. Nah, berita itu tersebar. Tetapi kalau kita melihat dari Injil hari ini bahwa ternyata jenazah Yesus tidak dicuri. Kalau dicuri pasti kain kafannya juga hilang ya, pasti cepat-cepat. Atau kalau itu dipindahkan secara buru-buru, kainnya tidak akan terlipat secara rapi. Tapi kenyataannya semuanya tergeletak secara rapi. Dan yang paling juga membuat kita tahu bahwa ternyata juga ada 2 malaikat yang memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit. Adik-adik, saudara-saudari yang terkasih, inilah yang kita rayakan hari ini. Bahwa kebangkitan itu membawa kehidupan kepada kita semua. Kebangkitan itu nyata dan rupanya itu juga membawa keselamatan bagi kita. Maka kita semua yang meskipun tidak melihat, namun kita percaya kita adalah orang-orang yang berbahagia. Seperti Tuhan Yesus katakan sendiri, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus yang bangkit, namun kita percaya. Inilah yang perlu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk percaya, kita tidak harus membuktikan sesuatu. Untuk percaya kepada Allah, kita tidak harus membuktikan bahwa Allah itu menampakkan diri kepada kita. Yang penting adalah bahwa ternyata kita percaya. Dan inilah orang-orang yang percaya mendapatkan keselamatan. Semoga kita semua, adik-adik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perayaan Paskah ini membangkitkan kesetiaan kita sekali lagi untuk tetap mengimani Kristus dalam iman Katolik kita. Kita telah diselamatkan dengan kebangkitan Kristus. Moga-moga kita boleh menyelesaikan perjalanan hidup di dunia ini dengan tetap setia sebagai orang Katolik yang beriman kepada Kristus, iman akan kebangkitan.